Baik, yang pertama yang akan kami bahas pada bab ini yaitu mengenai GDP atau Gross Domestic Product, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan Produk Domestik Bruto. Pengertian GDP sendiri adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Intinya, GDP adalah total dari semua produksi, baik itu berupa barang maupun jasa yang terjadi dalam suatu negara. Nah, barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang akhir dan juga barang perantara. Barang akhir adalah barang yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat, seperti pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan barang perantara adalah barang yang nantinya akan diproduksi lagi menjadi barang yang lainnya. Contohnya seperti ban mobil, nanti akan diproduksi lagi menjadi mobil. Nah, dalam perhitungan GDP, barang perantara itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, karena kalau dimasukkan nanti akan terjadi perhitungan ganda. Maksudnya perhitungan ganda itu begini, contohnya ban mobil. Ban mobil sendiri adalah barang perantara yang nantinya akan diproduksi lagi menjadi mobil, yang mana itu adalah barang akhirnya. Nah, jika ban mobil itu langsung dimasukkan ke dalam perhitungan GDP, sedangkan saat dia menjadi barang akhir yang berupa mobil, itu dia juga dimasukkan ke dalam perhitungan GDP, maka akan dihitung secara dua kali, yang mana itulah yang disebut perhitungan ganda. Maka dari itu, barang perantara tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan GDP. Nah, untuk menghindari perhitungan ganda, kita bisa menggunakan konsep nilai tambah atau value added. Apa sih nilai tambah itu? Jadi, pengertian nilai tambah sendiri adalah selisih antara nilai barang tersebut ketika dia keluar dari tahap produksi dengan nilai barang tersebut ketika dia memasuki tahap produksinya. Jadi, dengan menambahkan nilai tambah pada tiap-tiap tahap produksi, kita bisa mendapatkan GDP, atau GDP juga bisa dihitung dengan melihat nilai akhir penjualannya saja. Selanjutnya ada pengecualian, yang dimana ada beberapa aktivitas yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan GDP. Contohnya yang pertama seperti barang bekas. Barang bekas tidak dimasuki ke dalam perhitungan GDP karena sudah dihitung pada GDP tahun sebelumnya, sehingga tidak perlu dimasukkan kembali pada tahun-tahun selanjutnya. Kemudian yang kedua ada transaksi keuangan murni. Contohnya itu seperti penjualan saham dan penjualan obligasi. Mengapa tidak dimasuki ke dalam perhitungan GDP? Karena penjualan saham dan penjualan obligasi tidak menghasilkan produk barang atau jasa yang baru. Kemudian yang terakhir ada produksi di luar negeri oleh warga negara domestik. Karena ini merupakan komponen dari GNP bukan dari GDP, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan GDP. Sini saya akan menunjukkan presentasi yaitu tentang mengukur GDP. Nah, dalam mengukur GDP ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pengeluaran dan kemudian ada pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pengeluaran itu sendiri menghitung GDP dengan seluruh output barang dan jasa akhir dalam suatu periode tertentu. Sedangkan untuk pendekatan pendapatan itu mengukur pendapatan akhir mulai dari upah, sewa, laba maupun bunga. Nah, kemudian saya akan membahas tentang rumus dari pendekatan pengeluaran. Nah, rumusnya sendiri adalah GDP sama dengan C ditambah I ditambah G, kemudian ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Nah, C itu apa? C adalah konsumsi dari seluruh rumah tangga. Kemudian ada investasi, yaitu pengeluaran untuk modal. Kemudian ada G atau government, yaitu pengeluaran belanja pemerintah. Kemudian ada ekspor, total ekspor dikurang dengan total impor. Selanjutnya, terdapat contoh perhitungan GDP dengan metode pendekatan pengeluaran, yang dimana kami sudah mencari data GDP Indonesia pada tahun 2024 di data BPS, yang mencakup yang pertama, konsumsi masyarakat pada tahun 2024 diketahui sebesar 12.265 triliun. Selanjutnya, investasi masyarakat sebesar 6.950,8 triliun. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah sebesar 1.711,6. Selanjutnya, ekspor sebesar 4.911,2. Dan yang terakhir, impor sebesar 4.514 triliun.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh Albani sebelumnya, bahwa perhitungan GDP dengan metode pendekatan pengeluaran dihitung menggunakan rumus GDP sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government spending ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Sehingga setelah kita mendapatkan data GDP Indonesia pada tahun 2024 di BPS, kita tinggal memasukkan data tersebut menggunakan rumus GDP dengan metode pendekatan pengeluaran. Sehingga setelah kita memasukkan data tersebut ke dalam rumus, kita akan mendapatkan GDP Indonesia pada tahun 2024 akhir sebesar 21.324,6 triliun. Ini merupakan total data GDP Indonesia pada tahun 2024 menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Nah, saya juga akan sedikit menguraikan tentang bagaimana kita menghitung GDP dengan pendekatan pendapatan. Rumusnya sendiri adalah sewa ditambah dengan upah, lalu ditambah dengan laba, dan kemudian ditambah dengan bunga. Sewa sendiri adalah hasil yang didapatkan dari seorang pemilik properti maupun pemilik tanah. Upah sendiri adalah hasil yang didapatkan dari tenaga kerja, mendapatkan upah, gaji, tunjangan, dan sebagainya. Lalu ada laba. Laba adalah hasil yang diperoleh dari perusahaan, biaya produksi dikurangi dengan atau total revenue dikurangi dengan biaya produksi. Nah, kemudian yang terakhir ada bunga. Bunga adalah pendapatan yang dihasilkan oleh pemilik modal atau capital owners. Nah, pendekatan pendapatan ini sendiri memiliki 8 komponen. Yang pertama ada kompensasi karyawan. Ini adalah upah, gaji, tunjangan yang diterima oleh karyawan maupun tenaga kerja. Lalu yang kedua ada pendapatan milik usaha. Ini adalah laba yang diperoleh dari perusahaan kecil, UMKM, atau perusahaan-perusahaan individu lainnya. Lalu ada pendapatan sewa. Pembayaran kepada pemilik tanah, properti, bangunan atas penggunaan aset mereka. Nah, lalu ada laba perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan yang melalui dari total revenue dikurangi dengan biaya produksi. Lalu ada bunga bersih atau net interest. Ini adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik modal, kemudian dikurangi dengan bunga yang harus mereka bayarkan. Lalu ada pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Nah, ini sendiri ada penyesuaian agar mencerminkan harga pasar, termasuk pajak penjualan, PPN, atau cukai yang dikurangi dengan subsidi pemerintah. Lalu ada transfer bisnis. Nah, ini adalah pembayaran antar perusahaan yang bukan merupakan pembelian barang maupun jasa. Ini adalah bentuk seperti sumbangan atau bantuan sosial dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada surplus perusahaan pabrik. Nah, ini adalah laba yang diperoleh dari perusahaan pabrik atau perusahaan milik negara, BUMN. Selanjutnya, di sini terdapat contoh perhitungan GDP dengan metode pendekatan pendapatan. Sama seperti sebelumnya, kami mendapati data GDP Indonesia pada tahun 2024 ini dari BPS resmi, sehingga diketahui bahwa gaji pada tahun 2024 sebesar 8.935,59 triliun. Selanjutnya, sewa sebesar 2.793,935 triliun. Yang ketiga, profit atau laba sebesar 7.595,925 triliun. Kemudian yang keempat, interest atau bunga sebesar 1.861,350 triliun. Kemudian yang terakhir, ada pajak dikurangi dengan subsidi didapati sebesar 952,2 triliun. Berbeda dengan metode pendekatan pengeluaran, jika GDP metode pengeluaran menghitung GDP dengan rumus GDP sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M, tetapi jika metode pendekatan pendapatan, kita menghitung rumus GDP dengan rumus GDP sama dengan wages ditambah rent ditambah profit ditambah interest ditambah tax kurang subsidi, atau gaji ditambah bunga ditambah sewa ditambah laba ditambah dengan pajak kurang subsidi. Sehingga setelah kita mengetahui data dari BPS, kita tinggal memasuki nominal-nominal dari data tersebut ke dalam rumus GDP dengan metode pendekatan pendapatan. Sehingga kita akan mendapatkan nominal GDP Indonesia pada tahun 2024 sebesar 22.139 triliun.
Total ini merupakan total GDP Indonesia pada tahun 2024 menggunakan metode pendekatan pendapatan. Nah, apa itu GNP? Jadi GNP itu adalah metode untuk menghitung jumlah output yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dimanapun mereka berada. Untuk rumusnya yaitu GDP ditambah pendapatan dari luar negeri dikurang pendapatan ke luar negeri. Selanjutnya ada yang namanya NNP atau Net National Product. Jadi Net National Product ini adalah jumlah bersih produksi yang sudah dikurangi oleh penyusutan barang modalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait personal income dan disposable income. Yang pertama ada personal income. Personal income sendiri adalah total pendapatan rumah tangga yang belum dapat langsung dibelanjakan karena belum dikurangi dengan pajak. Rumus dari personal income sendiri adalah net national income ditambah dengan transfer payment. Transfer payment adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada individu atau rumah tangga tanpa adanya imbalan. Contohnya kayak dana sosial, bantuan, dan beasiswa pemerintah. Selanjutnya dikurangi dengan retained earning atau laba ditahan, yaitu laba perusahaan yang tidak dibagikan secara dividen. Selanjutnya dikurangi dengan iuran jaminan sosial. Selanjutnya dikurangi dengan iuran asuransi, contohnya seperti BPJS, asuransi kejiwaan, dan asuransi kendaraan. Yang terakhir dikurangi dengan corporate tax atau pajak perusahaan. Baik, selanjutnya adalah disposable income. Disposable income adalah pendapatan atau penghasilan yang sudah dapat benar-benar digunakan oleh rumah tangga setelah dikurangi dengan pajak penghasilan pribadi. Rumus dari disposable income sendiri adalah personal income dikurangi dengan personal tax atau pajak pribadi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya disposable income adalah pendapatan bersih setelah pajak yang dapat langsung digunakan untuk dikonsumsi dan ditabung. Selanjutnya adalah GDP nominal dan GDP real. GDP nominal adalah nilai total barang dan jasa yang dihitung berdasarkan nilai harga saat ini, yaitu harga yang berlaku pada tahun berjalan. Nah, di GDP nominal ini tingkat harga dipengaruhi oleh inflasi. Jadi, jika harga naik, maka GDP nominal juga ikut naik, walaupun produksi tidak bertambah. Selanjutnya, ada GDP real, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga konstan, yaitu harga pada tahun dasar. Nah, di GDP real ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Jadi bukan karena perubahan harga, tapi karena adanya perubahan jumlah produksi barang dan jasa. Baik, di sini terdapat kuantitas dan harga beras di tahun 2024 dan 2023. Baik, di tahun 2023 kuantitas beras itu ada 1000 dengan harga 10.000, dan di 2024 kuantitas yang sama yaitu 1000 dengan harga 12.000. Dari data sebelumnya kita dapat menghitung GDP nominal dan GDP real. Baik, kita yang pertama menghitung GDP nominal tahun 2024 dengan rumus harga dikali kuantitas. Jadi di harga 2024 dikali dengan kuantitas di 2024 juga. Jadi ada 12.000 dikali dengan 1000 yang hasilnya 12 juta. Jadi GDP nominal tahun 2024 itu hasilnya 12 juta. Sedangkan di GDP real itu kita harus menggunakan tahun dasar ya, harga tahun dasar. Jadi harga tahun 2023 dikali dengan kuantitas tahun 2024. Jadi harga 10.000 tadi dikali dengan harga 10.000 tadi dikali dengan 1000 yang hasilnya 10 juta. Jadi GDP real tahun 2024 hasilnya adalah 10 juta. Jadi kita dapat simpulkan bahwasannya GDP real ini adalah GDP yang dapat menunjukkan perekonomian sebenarnya karena tidak dipengaruhi oleh inflasi. Jadi kita bisa lihat bahwasannya kuantitasnya ini tidak bertambah tapi harganya yang naik. Makanya di GDP real itu di GDP nominal itu totalnya jadi 12 juta, sedangkan di GDP real itu 10 juta karena tidak memperhitungkan inflasi di GDP real. Jadi tetap harganya 10.000 dengan kuantitas 1000. Nah, lalu
lalu GDP ini memiliki namanya keterbatasan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya tidak memperhatikan waktu luang dan kesejahteraan non-materi. Nah, GDP ini lebih mementingkan untuk menilai barang dan jasanya ketimbang kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu yang kedua itu adalah ketimpangan kesejahteraan. Tahu juga ketimpangan pendapatan, karena GDP itu hanya bisa dirasakan bagi mereka sebagian kecil masyarakat yang berpendapatannya itu tinggi, sehingga tidak semua masyarakat itu bisa merasakan. Nah, yang ketiga itu tidak memperhatikan lingkungan dan kegiatan ekonomi informal. Jadi, dengan mereka menebang pohon dan eksploitasi lingkungan sebagai bentuk kegiatan perekonomian mereka, itu justru akan menambah jumlah GDP. Dan kegiatan ekonomi yang tidak ada izin resmi itu juga tidak tercatat dalam GDP-nya. Nah, yang keempat itu adalah sulit dibandingkan antar negara, karena setiap negara itu memiliki nilai kurs mata uang yang berbeda dan metode hitungnya yang berbeda juga, sehingga GDP antar negara itu tidak akurat. Nah, karena GDP itu memiliki keterbatasan, maka GDP itu perlu dilengkapi oleh indikator lain. Contohnya itu kayak Gross National Income atau GNI dan Human Development Index atau HDI. Nah, untuk kesimpulan itu, GDP digunakan untuk menghitung total output yang ada di dalam suatu negara. Sedangkan GNP itu digunakan untuk menghitung output yang dihasilkan warga negara dimanapun mereka berada. Nah, kedua itu bisa dihitung dengan namanya dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Nah, lalu GDP nominal dan GDP real itu digunakan untuk membantu mengidentifikasi pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun GDP itu kelihatannya bagus, GDP itu juga memiliki yang namanya keterbatasan. Dan keterbatasannya itu harus dilengkapi dengan indikator-indikator lainnya. Contohnya itu kayak Gross National Income dan Human Development Index.